Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam sejahtera, salam presisi bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan kami, program presisi Sekolah Inovasi Pembelajaran Kontekstual Berbasis Budaya, Tim Mahoni Mojan Molan Belatan Beliran dari SMP Negeri Nuba Arat, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur 2023. Perkenalkan, kami dari tim Mojan Molan Belatan Beliran bersama fasilitator kami yang luar biasa, ada Ibu Yani dan Ibu Yesni. Kami mendapat pengalaman dan pengetahuan baru yang kami sendiri tidak menyadari bahwa pengalaman dan pengetahuan baru itu sebenarnya sudah ada sejak dari zaman nenek moyang dan berakar dalam budaya Sika. Selain itu, dalam proses proyek ini, kami belajar untuk melihat secara kontekstual lingkungan sekitar, bagaimana kami mencari informasi dan berkenalan dengan narasumber. Terima kasih program presisi, karena program ini kami diberi kesempatan untuk berkreativitas, belajar mandiri, belajar berkolaborasi, dan pastinya kami menyadari bahwa kami sebagai generasi muda adalah generasi penerus untuk melestarikan kearifan lokal ini. Berawal dari tanaman obat yang dipercaya oleh orang tua bahwa biji mahoni dapat menyembuhkan penyakit. Tim presisi kami memberi nama dengan tim presisi mahoni. Mulai dari rasa penasaran tentang penyakit apa-apa saja yang dapat disembuhkan dari biji mahoni. Jumpa lagi bersama kami. Sekarang kami sudah berada di kebun mahoni, dan kami sementara cari buah mahoni yang sempat berjatuhan. Bentuk pertama buah mahoni yaitu seperti ini, dan di dalamnya terdapat biji yang dimanfaatkan sebagai obat penurun demam dan berbagai jenis obat lainnya. Dan ketika jatuh dari pohon, ada yang utuh seperti ini dan juga ada yang sudah pecah dan jadi seperti ini. Dan di sini kita bisa ambil dan dapat bijinya seperti ini. Lalu kita kupas. Dan biji di dalam sini, di dalam kulit biji mahoni tersebut ada biji yang berwarna putih. Dan yang ini yang dikonsumsi atau dimanfaatkan sebagai obat penurun panas, dan juga masih banyak manfaat lainnya dari biji mahoni ini seperti obat malaria, batuk pilek, pegal-pegal, dan masih banyak malas tidur. Dan sekarang kami sudah mengumpulkan buah dan biji mahoni ini yang segera kami akan bawa ke sekolah. Sekian dari kegiatan kami dan sekian dari kegiatan kami hari ini, dan kami akan kembali lagi ke sekolah. Dadah. Sampai jumpa. Dadah. Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama kami, kelompok presisi Nubarat. Hari ini kami akan merefleksi tentang wawancara kami yang pertama. Kami telah melaksanakan wawancara kami yang pertama dengan narasumbernya, yaitu Nenek Sia yang beralamat di Kiwapanti. Nenek Sia sering mengonsumsi biji mahoni sehari 1 biji pada saat ia merasakan badannya pegal-pegal. Menurut Nenek Sia, penyakit yang bisa diobati dengan obat biji mahoni yaitu penyakit pegal-pegal, demam, terutama susah tidur. Nenek Sia sering mengalami penyakit susah tidur, tetapi pada saat ia mengonsumsi biji mahoni, ia mendapatkan kualitas tidur yang baik. Alasan kami memilih biji mahoni sebagai produk yang kami kerjakan, yaitu kami merasa takjub dan juga terkesan karena hanya dengan biji mahoni saja dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, yaitu seperti demam, pereda demam, seperti badan sakit, susah tidur, dan juga penyakit-penyakit lainnya.
Dan harapan kami semoga biji mahoni ini dapat menjadi obat yang bermanfaat bagi kami dan juga semua. Sekarang saya akan menjelaskan pengertian biji mahoni dan asal-usul biji mahoni. Biji mahoni adalah salah satu jenis pohon yang biasanya digunakan sebagai tempat pelindung atau tempat peneduh jalan. Pohon mahoni mempunyai tinggi kira-kira 25 cm. Beberapa pohon lainnya mempunyai tinggi lebih dari 30 meter. Pohon mahoni mempunyai daun berupa majemuk, menyirip helai, genap, dan berbentuk bulat. Ujung pangkal daun runcing, tepi daunnya rata tulang menyirip dengan panjang 3-15 cm. Pohon mahoni akan berbunga setelah 7-8 tahun. Pohon mahoni ketika muda berwarna hijau dan setelah tua berwarna coklat. Pohon mahoni juga memiliki potensi serapan CO2 yang baik bagi kesehatan. Selain pohon yang dimanfaatkan sebagai peneduhan jalan, buah atau biji mahoni juga bisa dimanfaatkan sebagai minuman herbal yang baik bagi kesehatan. Untuk wilayah Kabupaten Sika sendiri, kita bisa temui pohon mahoni di sepanjang jalan lintas, terutama di sepanjang jalan Kecamatan Kangai. Sebagian besar warga Kabupaten Sika mungkin sudah familiar dengan kayu mahoni. Kayu mahoni digunakan furnitur rumah tangga seperti lemari, meja, kursi, dan lain-lain. Selain kayunya, biji mahoni juga memiliki segudang manfaat bagi kesehatan. Biji mahoni mengandung berbagai zat kimia yang sangat bermanfaat sebagai kesehatan. Di sini ada 3 kandungan utama yang terdapat dalam biji mahoni yang memiliki andil yang sangat besar bagi kesehatan seperti flavonoid, saponin, dan alkaloid. Fungsi dari biji mahoni ini sangatlah banyak, terutama untuk kecantikan. Manfaat dari biji mahoni ini antara lain seperti flavonoid dan saponin yang berfungsi sebagai antioksidan. Peran dari flavonoid inilah nantinya untuk membantu kulit menjadi lebih cantik alami. Berikut ini beberapa manfaat biji mahoni, yakni 1. Menyehatkan jantung, 2. Mengontrol gula darah, 3. Penangkal serangga, 4. Mengatasi sembelit, 5. Nyeri atau haid, 6. Kurang nafsu makan, 7. Alergi kulit, 8. Mengurangi bau napas, 9. Penyakit hati atau hipertensi, 10. Program kehamilan, malaria, asma, dan mengurangi kolesterol. Sebelum mengonsumsi biji mahoni, minumlah 1-2 gelas air untuk membersihkan perut sehingga proses penyerapan akan lebih baik. Biji ini dapat dikonsumsi baik sebelum maupun setelah makan. Untuk memelihara kesehatan tubuh, konsumsilah 1 biji mahoni ukuran kecil atau sedang, atau 1 biji mahoni setiap pagi dan malam hari. Untuk penyakit kronis, konsumsilah 2 biji mahoni ukuran sedang setiap pagi, siang, dan malam. Kita juga bisa langsung menelannya atau menggigit hingga menjadi potongan kecil, lalu telan dengan air. Ketika kamu menggigitnya, biji mahoni memiliki rasa yang sangat pahit, namun hal itu dapat mempercepat penyerapan pada tubuh. Oke, jika ada yang mengalami penderitaan diabetes, maka buah mahoni sangat bermanfaat bagi kamu. Jika dikonsumsi setiap minggu, biji mahoni ini dapat membantu menurunkan kadar glukosa dalam darah.
ekstra buah dan biji mahoni. Bubuk keduanya merupakan suplemen gizi yang dapat diambil untuk berbagai hasil yang positif. Dalam perjalanan wawancara kami menemukan Nenek Sia sedang memetik tanaman tradisional kampung, yaitu parewenit atau meniram. Parewenit atau meniram ini biasa digunakan masyarakat kampung untuk membuat lulur badan atau molan dingin, dan dalam bahasa Sika disebut dengan mujan molan belatan beliran. Parewenit dan bahan tradisional lainnya biasa dicampur dengan biji mahoni karena biji mahoni mengandung flavonoid dan saponin yang tinggi yang baik untuk kulit agar kulit menjadi lebih cantik alami. Dalam pikiran kami telah membayangkan untuk membuat suatu karya mahoni mujan molan belatan beliran. Sekian refleksi dari wawancara pertama kami. Semoga dengan refleksi ini kami bisa mengembangkan pengetahuan kami lebih dalam lagi. Dari refleksi yang sudah kami lakukan, berikutnya kami menguji coba biji mahoni pada tubuh kami. Begitu pula ibu-ibu fasilitator juga mengkonsumsi biji mahoni dengan takaran 1 hari sekali dalam 3 hari. Hasilnya sangat bervariasi pada tubuh dan ternyata kami menemukan efek samping yang perlu kami ketahui, yaitu bagi penderita MAG. Seperti Ibu Yani dan Ibu Yesni, mereka merasakan asam lambung yang sangat berlebihan. Dari berbagai sumber informasi, sayangnya hingga kini masih sangat sedikit penelitian yang dapat membuktikan efektivitas dan keamanan dari penggunaan biji mahoni sebagai obat herbal. Dan efek samping yang perlu diwaspadai yaitu cedera hati. Health Science Authority Singapura mencatat beberapa kasus cedera hati yang disebabkan oleh penggunaan biji mahoni. Tingkat keparahannya beragam mulai dari gangguan fungsi hati hingga gagal hati. Dari pengalaman belajar biji mahoni yang kami jalani, ada hal menarik yang kami temui, yaitu tanaman herbal yang sedang dikumpulkan Nenek Sia pada wawancara perihal biji mahoni. Nenek Sia juga mengumpulkan tanaman herbal di sekitar rumahnya untuk dijadikan molan atau bedak dingin. Kami pun teringat pada keluarga kami masing-masing, di mana kebiasaan membuat molan ini juga bukan hal baru kami temui, tetapi juga di keluarga kami masing-masing, terutama nenek dalam rumah. Dan kami pun memutuskan untuk meneliti dan mencari informasi lebih banyak tentang molan ini. Dari kami ber8 orang, dari keluarga kami yang paling sering membuat mojan molan adalah mama dan nenek dari teman kami Nanci, sehingga kami memutuskan untuk ke rumah Nanci di Hubinarat. Ini adalah wawancara kedua kami bersama Mama Pascalia Dakensi, umur 48 tahun, alamat Hubin. Berikut refleksi kedua kami. Bedak dingin atau yang dalam bahasa Sika disebut mojan molan ternyata telah digunakan oleh para wanita daerah Sika sejak ratusan tahun silam. Dari hasil wawancara kami bersama Mama Kensi bahwa mojan molan ini berbeda dengan bedak dingin yang berasal dari Buton Jawa atau daerah lain karena molan ini tujuan utamanya adalah untuk kesehatan. Dalam pengobatan tradisional Sika, molan adalah salah satu alternatif pengobatan seperti pegal lindu, asam urat, panas dalam, tenggorokan sakit, bahkan ada molan khusus untuk penyakit stroke dengan bahan dasar yang berbeda yaitu jahe merah dan sirih. Semua itu ditaburkan ke bagian badan yang sakit. Daya tarik membuat kami sangat antusias untuk memikirkan ide proyek ini, yaitu mojan molas khas daerah Sika adalah untuk kesehatan dan bonus dari itu adalah mendapatkan kulit yang bersih, sehat dan cantik. Dari hasil refleksi 2, kami memutuskan untuk melanjutkan proyek kami dengan salah satu kearifan lokal ini, yaitu mojan molan yang kami lengkapi dengan istilah mojan molan belatan beliran. Kami sebagai putri-putri Nian Sika, generasi muda merasa bertanggung jawab untuk melestarikan kearifan lokal. Kalau bukan kami, siapa lagi? Apalagi perkembangan zaman modern sekarang ini, semakin banyak produsen yang menciptakan banyak obat kesehatan atau kecantikan, tetapi tidak luput dari bahan kimia yang mempunyai efek samping.
Wawancara ketiga. Wawancara kami bersama narasumber ketiga adalah Nenek Wendelina yang merupakan mama dari Mama Kensi dan nenek dari teman kami Nancy. Di sini kami banyak belajar nama bahan-bahan herbal yang sering digunakan untuk pembuatan dalam meramu Mojan Molan ini. Dari hasil wawancara kami yang ketiga, kami belajar hal-hal baru yang luar biasa, di mana kami belajar tanaman herbal yang sebenarnya ada di sekitar kita, seperti di halaman rumah maupun di kebun kita, seperti meniram, daun sirih Cina atau disebut juga sedingin, kunyit putih, temulawak, bengkoang, sembung campo, kulit delima, centela, dan masih banyak lagi. Setelah wawancara ketiga dan refleksi, kami mencari informasi yang lebih rinci melalui internet di sekolah menggunakan Chromebook yang telah disediakan oleh sekolah. Dari bahan-bahan herbal tradisional yang digunakan, khasiat-khasiat bahan tersebut sangat luar biasa, namun mengapa tidak dimakan atau diminum, tetapi diolah dalam bentuk molan atau lulur karena dipercaya dapat menyerap penyakit yang ada di dalam tubuh. Berikut adalah video proses pengolahan. Testimoni berikut adalah dari Ibu Nici, pemakaian 3 hari, muka breakout berkurang walaupun belum menunjukkan hasil yang maksimal. Ibu Yani, pemakaian 3 hari, muka terasa mulus dan kencang. Dan fasilitator kami juga memposting di Facebook dan mendapatkan respon yang baik. Berikut adalah responnya. Sekian dari kami, tim Mojan Molan Bratanbiran. Semoga pembelajaran kami dapat bermanfaat dan bermakna untuk kita semua. Terima kasih. Salam presisi!